Sebagai seorang pemimpin, pasti kita pengen supaya anggota tim kita itu bisa keluar kreativitasnya sehingga bisa bantu kita untuk menemukan cara-cara baru untuk membuat kerjaan bersama itu lebih mudah, lebih cepat, bahkan lebih baik, iya kan? Cuman gimana ya caranya untuk membangun kreativitas dari setiap anggota tim kita? Yuk kita temukan. Ini adalah cara simple yang Anda bisa lakukan untuk membangun kreativitas dalam tim Anda. Gimana caranya? Anda mulai dengan mengatakan pada tim, imagine that, atau dalam bahasa Indonesia aja ya, bayangkan bahwa. Kemudian setelah Anda selesaikan, tuntaskan kalimatnya, lanjutkan dengan kalimat yang kedua. How did we achieve that? Gimana kok kita bisa wujudkan itu? Oke, Anda mungkin masih bingung ya. Saya kasih contoh konkretnya langsung. Katakanlah begini, misalnya Anda dengan tim itu tugasnya adalah menyelesaikan satu project dan deadline-nya itu 10 hari. Tapi realitanya seringkali Anda baru bisa tuntaskan itu hari ke-12, hari 14, karena macam-macam lah hal yang membuat itu akhirnya jadi molor gitu ya. Dan Anda pengen ngajak tim Anda untuk cari cara-cara baru yang bisa membuat akhirnya bukan hanya kita bisa on time selesainya, tapi bahkan lebih cepat kalau perlu seminggu gitu. Tapi setiap kali Anda ajak tim Anda untuk apa yang bisa kita lakukan ya, ayo dong berpikir kreatif dong, itu nggak keluar ide-ide kreatifnya. Bahkan lebih banyak jawabannya adalah, ya Pak kan susah lah Pak, kan ini nggak semuanya dalam kontrol kita Pak, kita harus minta tanda tangan dari Pak Bos sana Pak. Dan Bapak tahu sendiri kan tuh seringkali kan dia keluar negeri, jalan-jalan kemana, susah Pak minta tanda tangannya, itu jadi molor Pak. Kita kan juga butuh sumber daya nih Pak, yang nyediain sumber daya, mau finansial, mau fasilitasnya Pak, itu seringkali itu nggak tepat janji sehingga meleset ya, otomatis kita meleset. Dan segala banyak bentuk jawaban yang itu memang realita yang mereka alami, namun sayangnya realita itu akhirnya ngeblok pikirannya dia sehingga intinya nggak mungkin deh bisa tepat waktu loh. Ya realitanya begitu kok, kita udah lakukan ini selama berapa kali, setahun, dan itu selalu terjadi. Jadi nggak mungkin deh boro-boro 7 hari, orang 10 hari sesuai deadline aja kita nggak pernah bisa kok. Nah, yang ngeblok pikirannya dia itulah yang membuat kemudian kreativitas itu nggak muncul. Ide-ide segar yang, apalagi out of the box gitu ya, itu bisa muncul di tim. Sekali lagi, kenapa? Karena pikirannya terblok dengan realita yang mereka memang sering hadapi. Dan itu musuh yang harus kita taklukkan dulu di depan. Maka, balik lagi ke tadi tekniknya. Anda mulai dengan kalimat apa tadi? Imagine that, bayangkan bahwa. Ayo kita langsung coba ini ya, aplikasikan ke dalam kasus tadi ya. Anda leadernya sedang kumpul dengan tim dalam sebuah meeting, kemudian Anda mulai dengan mengatakan, teman-teman, sekarang yuk, saya ajak teman-teman ngebayangin deh. Bayangin nih, bahwa kita pada akhirnya berhasil selesaikan proyek ini hanya dalam seminggu aja, dan itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Tiba-tiba kejadian. Ya, ketika Anda ngomong begitu, sebenarnya Anda sedang mematahkan semua blok-blok yang ada di kepala tim Anda. Tim Anda nggak bisa bilang gini, Pak nggak mungkin lah Pak, kan nggak bisa Pak, kan ada begini Pak, kan sini begini Pak, kan nggak dalam kontrol kita. Loh, kan saya bilang apa? Bayangkan jika nih, tiba-tiba kok yo bisa gitu. Kita ajak mereka masuk ke dalam sebuah imajinasi yang itu membebaskan mereka dari semua yang blok-blok tadi. Nah, sehingga begitu mereka udah mulai kepancing nih, ngebayangin gitu, iya ya kalau katakanlah bener kita berhasil 7 hari itu selesai proyeknya. Nah, jangan berhenti di situ. Kalimat berikutnya itu yang paling penting. How did we achieve that? Nah, kira-kira ya, ketika kita berhasil itu membuat proyek ini selesai hanya dalam 7 hari aja, apa ya yang kita lakukan sehingga kok yo bisa pada akhirnya 7 hari itu selesai ya? Apa kira-kiramu teman-teman apa? Nah, dari situ akan muncul tuh ide-ide liar, jawaban-jawaban yang nggak keduga. Oh ya, mungkin kalau akhirnya berhasil bener 7 hari Pak, mungkin kita potong kompas kali Pak ya, jadi kita nggak bergantung sama sekretarisnya tuh untuk minta tanda tangan. Mungkin kita punya jalur khusus kali Pak, atau mungkin kita langsung pakai tangannya direktur kali Pak ya.
untuk mempercepat akselerasi proyek ini, Pak, sehingga kita nggak terlalu banyak yang gangguin gitu, Pak. Mungkin kita punya sumber daya sendiri, Pak. Mungkin kita kerjasama sama bank kali, Pak, ya, untuk bisa menyediakan dananya di awal, Pak, ya. Oh, mungkin kita pakai AI, Pak. Artificial Intelligence. Oh iya, Pak, kan kita kan punya big data. Jangan-jangan itu pakai big data sehingga kita bisa prediksi apa yang terjadi. Ada machine learning di dalamnya. Apapun yang keluar, itu keluar tanpa beban gitu. Kenapa? Karena di awal kita udah bebaskan mereka dari bloknya itu. Ya. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang simple di depan, bayangkan ya, jika seandainya ini tiba-tiba entah bagaimana, kita tuh kok yuk bisa akhirnya dalam 7 hari selesai proyeknya. Itu apa ya yang kita lakukan sehingga kok yuk bisa selesai? Itu pertanyaan simple yang pertama sekali lagi menghancurkan semua blok-blok itu dan akhirnya memberikan ruang kepada mereka untuk ngeluarin semua ide-ide kreatifnya. Dan ya nggak semua ide itu akhirnya bisa kita wujudkan, tentu saja. Tapi kan goalnya apa tadi? Membangun kreativitas dalam tim kan. Dan ketika tim kita mulai mengeluarkan gagasannya, idenya, pikirannya yang liar itulah kreativitas. Dan ketika itu dicatat semuanya, kemudian yuk kita lihat mana yang paling realistis kita wujudkan. Gimana kalau ini gabung dengan ini, gimana yuk kita eksplor satu-satu sih. Ujung-ujungnya saya percaya nanti pada akhirnya Anda ketemu juga tuh caranya gimana. Ya. Semuanya dimulai dengan sebuah pernyataan. Imagine that, bayangkan bahwa dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan. How did we achieve that? Gimana kok kita bisa wujudkan itu? Nah, ya, Anda sudah tahu caranya, sekarang saatnya mencoba secara nyata dengan anggota tim Anda. Silahkan.